Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita di mata kuliah Format Teknik ya. Oke, pada hari ini materinya adalah tentang materi yang kedua, yaitu mengenai garis dan huruf. Nah, pada slide ini di sini menjelaskan mengenai ada 3 jenis garis. Yang pertama adalah garis nyata atau garis kontinu, yaitu dilambangkan dengan garis yang lurus dan tidak terputus ya. Kemudian yang kedua adalah garis yang bergores, yaitu garis yang terdiri dari strip. Nah, kemudian garis bertitik, yaitu terdiri dari garis dan titik. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 jenis garis seperti itu. Itu adalah 3 jenis garis utama yang nanti akan banyak digunakan pada proses penggambaran atau proses pada gambar teknik ya. Kemudian ada juga jenis garis menurut tebalnya. Jadi karena di sini kita lebih banyak menggunakan proses manual, jadi diharapkan Anda bisa mempelajari teknik penggambaran garis menurut tebalnya. Di situ ada 3. Yang pertama adalah garis tipis, garis sedang, dan juga garis tebal ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan salah satu alat gambar, yaitu kalau Anda menggunakan pensil gambar, mungkin Anda akan susah membagi ataupun menentukan tebal dari garisnya. Tapi kalau Anda menggunakan misalkan alat gambar yang disitu dapat diatur ataupun dapat ditentukan ketebalan garisnya, Anda kan bisa lebih mudah menentukan berapa sih ketebalan garis yang dibuat. Misalkan ada 0,25, 0,3, 0,1. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk garis yang tebal di sini itu biasanya berkisar antara 0,5 ya tebalnya, 0,5 mm. Seperti itu. Nah, berikut merupakan penggunaan garis ya. Jadi di sini ada contoh penggunaan garis. Di situ ada contoh penggunaan yang benar dan juga penggunaan yang salah. Misalkan contoh pertama itu adalah penggunaan garis pada pertemuan 2 garis ya. Misalkan contoh pada gambar yang pertama yang paling atas, di situ ada 2 garis yang membentuk sudut. Nah, bagaimana cara penggambarannya? Karena di situ terdiri dari garis yang garis gores, maka pertemuan pada sudutnya harus terbentuk siku. Jadi pada baris kedua di situ salah karena tidak bertemu pada titik pertemuannya. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Nanti Anda bisa lihat pada buku modul ya. Itu contoh-contoh bagaimana penggambaran garis yang benar dan juga yang salah. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah garis yang berhimpit. Jadi pada saat penggambaran nanti pasti Anda akan menjumpai cara penggambaran menjumpai suatu gambar yang di situ terdapat garis yang berhimpit. Jadi ketika terjadi garis yang berhimpit, prioritas mana gambar yang Anda akan gambar? Jadi garis mana yang akan digambar? Karena tidak memungkinkan jika Anda gambar semua garis, pasti ada skala prioritasnya. Maka di sini kita menentukan prioritas dari garis yang akan digambar. Yang prioritas pertama adalah garis gambar, yaitu garis tebal. Jadi kalau ada beberapa garis yang berhimpit, misalkan ada garis nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu berhimpit. Maka garis mana yang digambar? Yang pertama adalah garis gambarnya, itu yang utama yang harus digambar. Nah, ini prioritasnya di sini dibagi menjadi 5. Jadi berdasarkan urutan ya. Jadi mana yang paling atas itu adalah garis yang digambar. Nah, seperti itu prinsipnya. Nah, ini jenis-jenis garis di sini ada contoh aplikasinya ya. Misalkan contoh garis gambar, itu merupakan garis tebal kontinu jenis AA ya. Kalau Anda lihat pada tabel di situ ya, itu ada garis A, yaitu merupakan garis kontinu. Nah, penggunaannya adalah sebagai
garis gambar ataupun garisnya nyata, jadi pada profil yang nyata atau terlihat. Kemudian pada garis tepi, jadi kalau Anda membuat sebuah gambar kemudian Anda menggunakan kertas, dan di situ ada gambar pertama adalah garis tepi. Nah, itu kegunaannya menggunakan garis gambar yang jenis A di situ tebal. Nah, di situ banyak contoh yang lain, silakan Anda lihat sendiri aplikasinya. Nah, kalau saya jabarkan satu-satu terlalu banyak ya. Nanti Anda bisa lihat di materi ataupun di buku modul ya. Nah, ini merupakan ciri huruf yang digunakan dalam gambar teknik. Yang pertama harus jelas ya, karena di sini gambar teknik Anda harus menulisannya harus jelas ya. Kemudian harus seragam ya, bisa mungkin walaupun tidak benar-benar seragam, yang penting jelas dan juga semaksimal mungkin diseragamkan ya. Kemudian dapat dibuat mikrofilm, jadi ini istilahnya agar menandakan bahwa huruf tersebut huruf yang jelas seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya bagaimana penggambaran huruf-huruf miring dan juga huruf-huruf dalam standar JIS ya. Situ ada ketinggiannya berapa standarnya, nanti Anda bisa lihat detailnya di modul maupun di materi. Kemudian di sini adalah contoh penggambaran ukuran huruf. Misalkan huruf tersebut memiliki ketinggian 5, maka berapa jarak-jaraknya. Nah, di situ Anda bisa lihat detailnya pada tabel ini ya. Jadi di situ ada standarnya, tinggal Anda atur. Karena di sini gambar manual, saya berikan toleransi, jadi jaraknya tidak harus tepat. Yang penting yang pertama adalah jelas, itu ya poin utamanya ya. Tapi yang penting Anda harus pelajari tentang bahwa pada materi ini dijelaskan tentang pengaturan ukuran dan juga jenis hurufnya seperti itu. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan garis bantu yang berupa garis penggaris segitiga ya. Nah, di sini contohnya adalah penggunaan garis segitiga. Jadi kalau Anda lihat pada gambar yang atas ya, yang pertama, itu adalah contoh penggambaran ataupun penggunaan garis segitiga untuk menggambar garis-garis yang sejajar ya. Jadi di situ ada posisi 1 dan juga posisi 2. Nah, di situ ada tanda panah, itu menandakan garis yang akan dibuat. Jadi ketika Anda membuat dua garis 1 dan 2 dan garis itu harus sejajar, maka caranya adalah seperti itu. Jadi di situ ada satu garis penggaris yang tetap ya. Jadi penggarisnya tidak boleh bergerak. Nah, garis yang dibuat itu menggunakan penggaris yang digerakkan. Jadi pada saat posisi 1 dan posisi 2 itu jadi penggarisnya digerakkan pada posisi 1 dan 2. Maka akan dapat membentuk sebuah garis sejajar. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pada gambar selanjutnya itu contoh penggunaan jangka. Mungkin Anda sudah mengetahui ya penggunaan jangka. Oke, kemudian untuk kertas gambar. Nah, kertas gambar yang di sini yang akan kita pakai adalah kertas A4 karena nanti akan saya buat gambar dengan ukuran yang dapat digambar pada gambar A4 ataupun dapat kita skala menggunakan agar dapat ditampilkan pada kertas A4 seperti itu. Nah, kemudian untuk di sini standar ukurannya Anda bisa lihat A4 ukurannya seperti itu. Kemudian nah, di sini contoh penggunaan etiket ya. Nanti Anda bisa tiru di sini. Jadi komponennya pertama adalah garis tepi. Anda harus membuat garis tepi di situ ya dengan jarak 10 mm setiap sisinya ya, dengan kita menggunakan garis yang tebal. Kemudian di situ Anda buat sebuah etiket gambar ya, yang di situ bersisi nama Anda dan juga name Anda dan juga identitasnya. Misalkan tugas 1, tugas 2. Nah, situ Anda buat etiket gambar seperti itu dengan menggunakan tinggi huruf minimal 5 mm ya. Jadi tinggi hurufnya minimal 5 mm agar lebih jelas untuk dibaca. Kemudian formatnya seperti itu, silakan Anda nanti buat. Untuk ukurannya saya tidak tetapkan, tapi Anda coba buat skala ya. Jadi di buku modul sudah ada, sebenarnya Anda tinggal mengikuti ukurannya. Kemudian untuk penulisannya seperti itu, jadi harus ada pertama institusinya STT Duta Bangsa, kemudian identifikasinya tugas 1, tugas 2 ataupun tugas selanjutnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan coba memberikan tugas untuk bagaimana untuk mungkin di beberapa dari Anda sudah pernah memperoleh materi tentang gambar teknik, mungkin di di SMK Anda sudah memperoleh materi ini. Maka di sini saya akan coba merefresh kembali bagi Anda yang sudah
pernah melaksanakan ataupun bagi Anda yang baru melaksanakannya. Jadi di sini saya berikan tugas untuk membagi garis ya. Jadi ini Anda untuk mengasah Anda bagaimana menggunakan garis segitiga ya, penggaris segitiga tadi. Nah, untuk pembagian garis di sini pada prinsipnya adalah Anda buat garis sembarang, yaitu garis AC ya. Di situ garisnya ukurannya sembarang. Nanti Anda gambar pada kertas A4, kemudian ukurannya sembarang dan juga proporsional ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya panjang ukuran gambarnya. Kemudian Anda tarik garis A dan C dengan sudut sembarang dan juga panjang sembarang. Kemudian garis tersebut Anda bagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda tinggal mengikuti instruksi di situ. Anda buat garis AB yang di situ memiliki ukuran yang ditentukan. Misalkan, karena itu akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama, maka Anda buat garis AB dengan panjang 50 mm misalkan. Sehingga akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Setiap bagiannya memiliki panjang 10 mm misalkan. Jadi nanti garis A dan B Anda bagi menjadi 5 bagian, 5 titik. Nah, setelah itu bagaimana cara membagi garis A dan C? Caranya adalah Anda tarik garis BC. Anda buat garis BC, kemudian Anda buat garis sejajar yang berhimpit dengan masing-masing titik pada garis AB. Ya. Jadi garis BC nanti ada buat garis yang sejajar yang berhimpit dengan titik-titik yang Anda buat pada garis A sampai B situ. Nah, maka garis A dan C dari garis-garis tersebut yang Anda buat garis sejajar tadi akan dapat membagi garis A dan C menjadi 5 buah bagian dengan ukuran yang sama. Itu cara menggambarnya. Jadi Anda coba praktekkan, Anda buat gambar pada kertas A4 dengan ukuran yang proporsional ya, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Intinya adalah untuk Anda belajar membagi garis dan juga menggunakan penggaris segitiga. Nah, seperti itu. Anda coba silahkan kerjakan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di WhatsApp maupun di Google Class. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.